Apakah Anda atau orang tua Anda di rumah pernah merasa frustrasi karena harus bangun 2 hingga 3 kali setiap malam hanya untuk buang air kecil? Rasa kantuk yang tidak pernah tuntas, tubuh yang lelah di pagi hari, hingga suasana hati yang mudah tersinggung tanpa sebab. Semua itu bukan hanya gangguan kecil dalam hidup sehari-hari, tapi bisa menjadi awal dari penurunan kesehatan yang lebih serius. Setiap malam, jutaan lansia di Indonesia mengalami hal yang sama. Tidur mereka terpotong-potong, tidak pernah nyenyak, dan setiap pagi mereka bangun tanpa tenaga, seperti belum benar-benar beristirahat. Banyak dari mereka sudah menyerah, menganggap hal itu wajar karena usia. Tapi apakah benar itu semata karena faktor umur? Atau kita sedang melewatkan sesuatu yang lebih sederhana, tapi sangat berpengaruh? Faktanya, semakin banyak dokter di Bandung, Yogyakarta, bahkan hingga Surabaya yang mulai menyarankan sebuah cara baru. Bukan obat, bukan alat medis mahal, tetapi hanya sebuah gelas kecil air yang diminum dengan cara dan waktu yang tepat. Ya, hanya segelas air yang bisa membantu kakek, nenek, atau bahkan orang tua Anda sendiri untuk tidur lebih nyenyak tanpa harus terbangun tengah malam. Dalam video ini, kami akan membagikan rahasia dari segelas air sederhana tersebut. Tidak hanya komposisinya, tapi juga bagaimana meminumnya, kapan waktu terbaik, dan mengapa kombinasi bahan alami di dalamnya mampu bekerja seperti obat tidur alami yang aman untuk lansia. Lebih dari itu, kami juga akan membahas kesalahan-kesalahan umum yang selama ini justru memperparah kondisi buang air malam, serta kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa mendukung tidur lebih tenang dan sehat. Kami tidak hanya ingin Anda tahu, tapi kami ingin Anda mulai bertindak. Karena jika Anda menonton video ini sampai akhir, Anda tidak hanya akan mendapatkan pengetahuan, tetapi juga alat praktis untuk mengubah malam-malam gelisah menjadi waktu istirahat yang penuh kedamaian. Anda akan menemukan bahwa satu perubahan kecil bisa berdampak besar bagi orang yang Anda cintai. Jadi, jangan lewatkan 1 detik pun. Persiapkan diri Anda, siapkan secangkir air hangat, dan mari kita mulai perjalanan menuju tidur nyenyak dan kesehatan yang lebih baik malam ini juga. Untuk memahami mengapa lansia lebih sering buang air kecil di malam hari, kita perlu melihat perubahan alami yang terjadi dalam tubuh seiring bertambahnya usia. Saat kita muda, tubuh memproduksi hormon antidiuretik, ADH, dalam jumlah cukup, terutama pada malam hari. Hormon ini berfungsi menahan cairan di dalam tubuh dan memperlambat produksi urin saat kita tidur. Namun, pada usia lanjut, produksi hormon ini cenderung menurun. Akibatnya, ginjal tetap aktif, menyaring cairan bahkan di tengah malam, dan kandung kemih pun mudah penuh. Itu sebabnya banyak orang tua terbangun setiap malam hanya untuk buang air kecil. Tapi yang lebih penting dari itu adalah dampak jangka panjang dari kebiasaan ini. Tidur yang terganggu terus-menerus tidak hanya membuat tubuh kelelahan, tapi juga menurunkan sistem kekebalan tubuh, memengaruhi tekanan darah, dan bahkan meningkatkan risiko gangguan metabolisme seperti pradiabetes. Selain faktor hormonal, ada juga perubahan struktural pada sistem ekskresi lansia. Otot kandung kemih menjadi lebih lemah, sensitivitas saraf menurun, dan kapasitas kandung kemih mengecil. Bahkan sedikit penumpukan cairan pun bisa menimbulkan dorongan kuat untuk buang air. Kondisi ini diperburuk jika tubuh kekurangan cairan karena ginjal akan memproduksi urin yang lebih pekat dan iritatif, memicu keinginan buang air lebih sering. Cerita berikut ini menggambarkan kondisi tersebut dengan sangat jelas. Pak Hendra, seorang pensiunan guru berusia 67 tahun, yang tinggal di Tebet, Jakarta, mengalami masalah ini selama hampir 1 tahun. Setiap malam, beliau terbangun 2 hingga 3 kali, hanya untuk ke kamar mandi. Di awal, Pak Hendra tidak menganggapnya sebagai masalah. Namanya juga sudah tua, begitu pikirnya. Tapi semakin lama, beliau mulai merasakan perubahan. Tubuhnya lemas saat bangun pagi, pandangannya kabur, dan semangatnya untuk menjalani hari mulai menurun. Awalnya Pak Hendra bangga karena masih bisa ke kamar mandi sendiri tanpa bantuan. Tapi beberapa bulan kemudian, tekanan darahnya menjadi tidak stabil. Ia mudah merasa pusing saat berdiri, bahkan pernah hampir jatuh di kamar mandi. Lebih menyakitkan lagi, ia mulai kehilangan waktu berharga bersama cucu-cucunya
Di pagi hari, tubuhnya terlalu lelah untuk bermain atau sekadar berjalan pagi. Akhirnya, Pak Hendra memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa pola tidurnya yang terganggu akibat sering buang air malam membuat ginjal bekerja terlalu keras. Produksi hormon ADH-nya menurun drastis, dan tubuhnya mengalami gangguan ritme sirkadian, jam biologis alami yang mengatur tidur dan metabolisme. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berkembang menjadi hipertensi atau bahkan meningkatkan risiko gula darah tinggi. Dokter menjelaskan bahwa ini bukan masalah sepele dan tidak boleh dianggap wajar karena usia. Masalah ini harus ditangani dengan perubahan pola hidup yang tepat, dimulai dari hal-hal sederhana seperti cara minum air dan waktu tidur. Kuncinya bukan pada obat atau alat medis, tapi pada pemahaman tubuh dan kebiasaan kecil sehari-hari. Pak Hendra pun mulai mengubah rutinitas malamnya. Tapi sebelum kita membahas apa saja perubahan yang dilakukan Pak Hendra, mari kita lanjutkan dengan mengungkap beberapa kesalahan umum yang justru sering dilakukan lansia dan memperburuk kondisi buang air malam tanpa mereka sadari. Banyak lansia di Indonesia menganggap buang air kecil di malam hari sebagai hal wajar yang harus diterima begitu saja. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa sebagian besar dari mereka justru tidak menyadari bahwa kebiasaan sehari-hari merekalah yang sering memperparah kondisi ini. Berikut adalah 5 kesalahan umum yang paling sering dilakukan dan mengapa semuanya berdampak buruk terhadap kualitas tidur dan kesehatan lansia. Kesalahan pertama, mengurangi minum air di siang hari karena takut buang air di malam hari. Banyak orang tua mengira bahwa dengan sedikit minum, maka jumlah urin yang dihasilkan juga akan sedikit. Padahal ini adalah pemahaman yang keliru. Ketika tubuh tidak menerima cukup cairan di siang hari, ginjal tetap harus bekerja untuk menyaring darah dan racun. Namun karena volume air sedikit, ginjal akan menghasilkan urin yang sangat pekat. Urin pekat ini lebih iritatif dan sensitif terhadap kandung kemi. Akibatnya, dorongan buang air muncul bahkan saat volume urin belum banyak. Ini adalah salah satu penyebab utama mengapa lansia tetap sering buang air meskipun mereka minum sedikit. Kesalahan kedua, minum terlalu banyak air menjelang tidur. Sebaliknya, ada juga lansia yang karena takut dehidrasi, malah minum banyak air sekitar 1 hingga 2 jam sebelum tidur. Meskipun niatnya baik, hal ini menyebabkan kandung kemih terisi penuh saat tubuh mulai rileks. Ketika sistem saraf mulai memasuki fase istirahat, tekanan dari kandung kemih justru memicu otak untuk bangun. Apalagi pada usia lanjut, sensitivitas saraf terhadap tekanan di kandung kemih jauh lebih tinggi. Bahkan sedikit volume bisa cukup untuk membangunkan seseorang dari tidur lelap. Ini menciptakan siklus tidur yang terputus-putus. Kesalahan ketiga, konsumsi teh herbal yang bersifat diuretik di malam hari. Teh jahe, teh serai, atau teh daun ketumbar sering diminum oleh lansia karena dianggap bisa menghangatkan tubuh dan membantu pencernaan. Namun yang jarang diketahui adalah bahwa jahe dan serai memiliki efek diuretik alami. Ini artinya mereka merangsang ginjal untuk memproduksi lebih banyak urin. Jika dikonsumsi menjelang tidur, teh-teh ini justru akan menambah beban pada sistem ekskresi. Kandung kemih akan terisi lebih cepat, dan tubuh pun kembali terpaksa bangun untuk buang air. Kesalahan keempat, tidak menyadari tanda-tanda dehidrasi kronis lansia, seringkali tidak merasa haus. Namun bukan berarti tubuh mereka cukup cairan. Tanda-tanda seperti bibir kering, kulit keriput, mata cekung, atau rasa pusing saat berdiri adalah sinyal klasik dari dehidrasi kronis ringan yang sering diabaikan. Jika dibiarkan, kondisi ini membuat kerja ginjal menjadi tidak efisien dan produksi urin menjadi tidak stabil. Tubuh akan kesulitan menjaga keseimbangan cairan, sehingga malam hari menjadi waktu kritis, di mana ginjal mencoba mengimbangi kekurangan cairan di siang hari. Kesalahan kelima, tidak memahami waktu dan cara minum air yang benar. Bukan soal seberapa banyak air yang diminum, tetapi kapan dan bagaimana air itu diminum. Lansia yang minum sekaligus dalam jumlah banyak, tanpa memperhatikan waktu, akan memberikan tekanan tiba-tiba pada sistem ekskresi. Akibatnya, tubuh kesulitan mengatur distribusi cairan
dan kandung kemih menjadi terlalu aktif di malam hari. Yang dibutuhkan adalah pola minum yang cerdas, cukup cairan di siang hari, pengurangan bertahap menjelang malam, dan minum air dengan metode yang tepat sebelum tidur. Inilah yang akan membantu menyeimbangkan fungsi ginjal dan mendukung tidur nyenyak. Semua kesalahan di atas tampak sepele, namun jika diulang setiap hari, dampaknya sangat besar, terutama bagi orang tua yang sudah rentan secara fisik. Untungnya ada solusi alami yang tidak hanya memperbaiki pola tidur, tetapi juga meredakan tekanan pada ginjal dan kandung kemih. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas secara detail tentang satu solusi sederhana namun luar biasa. Segelas air ajaib yang kini telah direkomendasikan oleh banyak dokter untuk mengatasi masalah ini secara alami. Setelah memahami kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan lansia dan bagaimana hal itu memengaruhi kualitas tidur mereka, sekarang saatnya kita membahas solusi yang telah terbukti membantu ratusan bahkan ribuan orang tua di berbagai kota seperti Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Solusi ini bukanlah ramuan mahal, bukan juga obat tidur yang membuat ketergantungan, hanya segelas air hangat yang diracik dengan cara yang tepat, menggunakan bahan-bahan alami yang tersedia di dapur rumah Anda. Apa saja isi dari segelas air ajaib ini? Ada 5 bahan utama yang bekerja secara sinergis untuk membantu tubuh tidur lebih nyenyak dan mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari. Air hangat, suhu 38-40 derajat Celcius. Jahe segar, iris tipis pelepas duana humorame. Biji selasih yang sudah direndam, madu randu asli, 1 sendok teh kecil, perasan jeruk kafir 2-3 tetes. Kelima bahan ini tidak hanya memberikan efek menenangkan, tetapi juga membantu menyeimbangkan sistem ekskresi dan saraf pusat. Bagaimana masing-masing bahan bekerja? Jahe segar bersifat antiinflamasi, membantu menghangatkan tubuh dan meredakan iritasi pada kandung kemih. Jahe juga menenangkan sistem saraf, membuat tubuh lebih siap untuk tidur. Madu randu mengandung triptofan alami yang membantu tubuh memproduksi serotonin, hormon kebahagiaan yang berperan penting dalam pengaturan tidur. Selain itu, madu randu memiliki efek antibakteri ringan, baik untuk saluran kemih. Biji selasih, setelah direndam, biji ini membentuk gel lembut yang membantu mempertahankan cairan dalam tubuh. Efeknya, tubuh tidak cepat merasa kekurangan cairan, dan kandung kemih tidak mudah teriritasi. Jeruk kafir, meski hanya beberapa tetes, buah ini membantu menyeimbangkan asam lambung dan mendukung ketenangan sistem saraf pusat, terutama jika dikombinasikan dengan madu dan air hangat. Air hangat, suhunya penting. Air yang terlalu panas bisa merangsang sistem saraf, sedangkan air dingin bisa membuat sistem ekskresi bekerja lebih aktif. Suhu 30-40 derajat dianggap optimal untuk membantu tubuh rileks. Mengapa kombinasi ini efektif? Terdapat 3 mekanisme utama yang menjadikan air ini sangat efektif. Mengatur distribusi cairan dalam tubuh secara merata, air hangat dan selasih membantu tubuh menyimpan cairan lebih efisien di siang hari, mengurangi beban kerja ginjal di malam hari, merangsang produksi ADH alami. Kombinasi jahe, madu, dan selasih membantu tubuh memproduksi kembali hormon antidiuretik yang biasanya menurun pada usia lanjut, menenangkan sistem saraf dan kandung kemih. Efek gabungan dari madu, jeruk kafir, dan air hangat menciptakan relaksasi menyeluruh yang memengaruhi sistem saraf pusat dan menurunkan sensitivitas kandung kemih terhadap tekanan ringan. Waktu terbaik untuk minum air ini sebaiknya diminum sekitar 45-60 menit sebelum tidur. Waktu ini cukup untuk tubuh menyerap manfaatnya tanpa membuat kandung kemih terlalu penuh saat baru mulai tidur. Minum terlalu dekat dengan waktu tidur akan mengurangi efektivitasnya. Hasil nyata dari penerapannya, banyak lansia yang melaporkan tidur nyenyak pertama kali dalam bertahun-tahun setelah mulai rutin meminum air ini setiap malam. Tidak hanya kualitas tidur yang meningkat, tetapi juga tekanan darah menjadi lebih stabil, suasana hati membaik, dan energi di pagi hari terasa jauh lebih segar. Satu hal penting yang harus dipahami
adalah bahwa minuman ini bukanlah obat ajaib dalam semalam. Efeknya bekerja secara bertahap dan menyeluruh, sejalan dengan pola tidur dan metabolisme tubuh. Maka dari itu, konsistensi adalah kunci. Di bagian berikutnya, kita akan membahas cara meracik air ini dengan benar, serta bagaimana menyesuaikannya untuk orang tua yang memiliki kondisi kesehatan, khusus seperti diabetes atau tekanan darah tinggi. Segelas air ajaib yang telah kita bahas sebelumnya memang terdengar sederhana, namun untuk mendapatkan hasil maksimal tanpa efek samping, penting sekali memperhatikan cara meraciknya. Banyak orang yang tergesa-gesa dan justru membuat kesalahan kecil yang bisa mengurangi efektivitas minuman ini. Langkah 1. Persiapan jahe. Banyak orang merebus jahe terlalu lama di atas api besar. Ini membuat air menjadi pahit dan pedas menyengat, bahkan bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah ringan pada lansia yang sensitif. Menurut saran dari Dr. Tri Wulandari, ahli gizi dari Bandung, cara terbaik adalah kupas jahe hingga bersih. Iris tipis, sekitar 25 mg. Jangan digeprek agar minyak atsiri tidak keluar terlalu cepat. Masukkan ke dalam air mendidih setelah api dimatikan. Tutup gelas atau panci dan diamkan selama 7-8 menit agar sarinya larut perlahan. Cara ini mempertahankan rasa hangat lembut jahe tanpa membuat perut kembung atau iritasi lambung. Langkah 2. Memilih madu yang benar. Tidak semua madu di pasaran itu asli. Banyak yang telah dicampur sirup gula yang bisa berbahaya, terutama bagi lansia penderita diabetes. Ciri madu randu asli. Warna kuning terang atau keemasan muda. Aroma lembut tidak menyengat. Rasa manis ringan, tidak terasa tajam seperti sirup. Uji sederhana, teteskan sedikit madu ke air dingin. Madu murni akan tenggelam dan larut perlahan, sedangkan madu palsu langsung menyebar di permukaan. Tambahkan madu hanya setelah suhu air turun sekitar 40 derajat untuk menjaga enzim dan nutrisinya tetap utuh. Langkah 3. Merendam biji selasih dengan benar. Kesalahan umum adalah langsung mencampur biji selasih ke air panas. Ini membuat bagian luar biji mengembang, tapi bagian dalam tetap keras. Akibatnya bisa menyebabkan perut kembung setelah diminum. Cara terbaik, ambil 1-2 sendok teh biji selasih. Rendam dalam air hangat atau dingin selama 10-15 menit. Tunggu hingga biji membentuk gel di seluruh permukaannya, baru dicampur ke minuman. Langkah 4. Jeruk kafir. Gunakan hanya 2-3 tetes perasan jeruk kafir segar. Jangan gunakan terlalu banyak karena keasamannya bisa mengganggu lambung, terutama bagi lansia dengan masalah maag. Peras jeruk setelah minuman cukup hangat, lalu aduk perlahan. Langkah 5. Waktu penyajian minuman ini sebaiknya dikonsumsi sekitar 45-60 menit sebelum tidur. Jika diminum terlalu dekat dengan waktu tidur, efek relaksasi belum sempat bekerja maksimal dan bisa membuat kandung kemih cepat penuh. Penyesuaian untuk penderita diabetes lansia dengan diabetes harus lebih hati-hati terhadap kandungan gula, bahkan dari bahan alami seperti madu. Untuk mereka ada 2 opsi. Kurangi madu hingga setengah takaran. Gunakan hanya 1-2 sendok teh, cukup untuk memberi rasa ringan tanpa meningkatkan gula darah. Ganti madu dengan kayu manis kering. Rebus sebatang kecil kayu manis, plus 3 cm, bersama air jahe. Setelah api dimatikan, kayu manis memberi rasa manis alami sekaligus membantu menstabilkan kadar gula darah. Catatan penting, jangan gunakan pemanis buatan seperti aspartam atau sakarin dalam minuman ini, karena bisa berdampak pada fungsi ginjal atau sistem saraf jika dikonsumsi terus-menerus. Tips penyimpanan praktis. Jika ingin menyiapkan untuk beberapa hari, siapkan bahan kering, jahe kering, biji selasih, jeruk kering dalam kantong kecil. Simpan dalam wadah tertutup di lemari es. Madu sebaiknya disimpan terpisah dan hanya ditambahkan saat minuman sudah tidak panas. Dengan persiapan yang tepat, segelas air sederhana ini bisa menjadi rutinitas malam yang menyenangkan dan menyehatkan untuk siapa saja. Di bagian berikutnya, kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan pendukung yang penting untuk membantu lansia tidur nyenyak secara alami dan berkelanjutan. Segelas air ajaib sebelum tidur memang bisa memberikan manfaat besar.
Namun tanpa dukungan dari kebiasaan lain yang mendukung kualitas tidur, hasilnya bisa menjadi kurang maksimal. Tidur adalah proses yang kompleks, dipengaruhi oleh tubuh, pikiran, dan lingkungan sekitar. Karena itu, perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari sangat berpengaruh. Berikut adalah kebiasaan penting yang telah terbukti membantu banyak lansia tidur lebih nyenyak, termasuk satu aktivitas sederhana yang sering diabaikan, jalan kaki ringan di malam hari. 1. Posisi tidur yang tepat dan penggunaan bantal. Banyak orang mengira posisi tidur tidak begitu penting. Namun bagi lansia, posisi tubuh bisa sangat memengaruhi tekanan pada kandung kemih dan kenyamanan selama malam. Tidur menyamping ke kiri dengan bantal tipis di antara lutut membantu memperbaiki sirkulasi darah dan mengurangi tekanan di perut bagian bawah. Bagi yang tidur telentang, letakkan bantal lembut di bawah lutut untuk menurunkan tekanan pada pinggang dan kandung kemih. Hindari bantal yang terlalu tinggi atau keras di kepala, karena bisa membuat leher tegang dan memengaruhi pernapasan. 2. Menjaga kehangatan kaki. Dalam pengobatan tradisional Indonesia, telapak kaki dianggap sebagai pusat saraf yang berhubungan langsung dengan sistem ekskresi dan ginjal. Kaki yang dingin dapat menyebabkan peredaran darah terganggu dan memicu buang air kecil karena ginjal terpengaruh. Cara menjaga kehangatan: gunakan kaos kaki katun ringan saat tidur, atau rendam kaki dalam air hangat yang diberi irisan jahe selama 15 menit sebelum tidur. Pijat ringan bagian telapak kaki sambil bernapas dalam-dalam untuk menenangkan sistem saraf. 3. Pola makan malam yang tepat. Makanan malam juga memainkan peran penting. Konsumsi makanan yang tinggi cairan atau buah-buahan berair seperti semangka, pir, dan naga menjelang tidur bisa menyebabkan ginjal bekerja ekstra. Makan malam setidaknya 3 jam sebelum tidur. Hindari sup, kuah, dan buah-buahan berair. Pilih makanan ringan dan hangat seperti tempe panggang, bubur kacang hijau tanpa gula, atau nasi merah dibentuk onigiri kecil dengan garam wijen. Makanan tersebut mudah dicerna, cukup mengenyangkan, dan tidak membebani kandung kemih. Jalan kaki ringan setelah makan malam. Ini adalah kebiasaan sederhana, namun sangat efektif. Jalan kaki ringan selama 10-15 menit setelah makan malam membantu melancarkan pencernaan, mempercepat distribusi cairan dalam tubuh, dan merangsang sirkulasi darah. Manfaat lainnya, mengurangi tekanan pada kandung kemih, membantu mengeluarkan gas dalam perut, menghindari kembung, menenangkan pikiran, dan mempercepat transisi tubuh ke kondisi siap tidur. Tidak perlu keluar rumah. Jalan pelan-pelan di dalam rumah, menyapu halaman, atau sekadar naik turun tangga secara perlahan sudah cukup memberikan efek menenangkan. 5. Rutinitas malam yang konsisten. Tubuh memiliki jam biologis yang disebut ritme sirkadian. Ritme ini perlu dibantu dengan rutinitas yang konsisten setiap malam agar tidur lebih cepat dan nyenyak. Matikan layar elektronik minimal 30 menit sebelum tidur. Redupkan lampu secara perlahan. Dengarkan musik lembut atau suara alam untuk menciptakan suasana tenang. Hindari obrolan emosional atau aktivitas berat menjelang tidur. Dengan menggabungkan semua kebiasaan di atas, segelas air ajaib tidak hanya menjadi pendukung kesehatan, tetapi juga bagian dari ritual tidur yang menyenangkan dan menyembuhkan bagi lansia. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas teknik pernapasan 4 atau 7-8 yang bisa menjadi alat bantu tidur alami dan menenangkan pikiran hanya dalam beberapa menit. Di antara semua metode alami untuk membantu lansia tidur lebih nyenyak, teknik pernapasan 4-7-8 adalah salah satu cara yang paling sederhana, murah, dan efektif. Teknik ini tidak memerlukan alat apapun, bisa dilakukan di tempat tidur, dan memberikan efek menenangkan pada sistem saraf hanya dalam beberapa menit. Apa itu teknik 4-7-8? Teknik ini dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pernapasan dalam yoga dan meditasi. Tujuannya adalah memperlambat ritme pernapasan, menyeimbangkan sistem saraf, dan menurunkan ketegangan fisik serta mental. Langkah-langkahnya sangat mudah. Tarik napas perlahan selama 4 detik melalui hidung. Tahan napas selama 7 detik dengan tenang. Hembuskan perlahan selama 8 detik melalui mulut.
seakan menghembuskan lilin. Ulangi siklus ini sebanyak merata 5 kali sebelum tidur. Teknik ini membantu menurunkan detak jantung, merilekskan otot tubuh, dan menenangkan pikiran yang gelisah. Bagi banyak orang, efeknya hampir langsung terasa. Mengapa teknik ini cocok untuk lansia? Seiring bertambahnya usia, tubuh cenderung lebih mudah stres. Banyak lansia sulit tidur bukan karena kantuk tidak ada, tapi karena pikiran terus aktif, khawatir, atau tubuh terasa gelisah. Teknik 4778 bekerja seperti rem alami untuk sistem saraf. Dengan memperpanjang waktu hembusan napas, tubuh memberi sinyal kepada otak bahwa situasi aman. Ini memicu pelepasan hormon relaksasi seperti serotonin dan melatonin yang membantu tubuh memasuki fase tidur lebih dalam. Tidak hanya untuk tidur, teknik ini juga efektif saat bangun malam agar lebih cepat tertidur kembali. Kisah inspiratif Ibu Retno, 72 tahun, dari Bogor. Sebelum menerapkan teknik ini, Ibu Retno hampir setiap malam hanya tidur 2 jam sebelum akhirnya terbangun untuk buang air kecil. Setelah itu, beliau sulit kembali tidur. Pagi hari terasa berat, tubuh pegal, dan pikirannya mudah lelah. Putrinya yang seorang perawat mulai menerapkan rutinitas malam untuk sang ibu. Dimulai dari segelas air hangat berisi jahe, madu randu, dan selasi, ditambah makan malam ringan dan merendam kaki. Tapi titik balik terjadi saat mereka menambahkan latihan pernapasan 4778 sebagai bagian akhir sebelum tidur. Pada malam pertama, Ibu Retno merasa lebih tenang. Malam kedua, beliau bisa tidur 4 jam tanpa terbangun. Dan pada malam ke-6, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, beliau tidur nyenyak selama 6 jam penuh tanpa bangun sekalipun. Di pagi hari, wajah beliau cerah, senyum lebar, dan tubuh terasa ringan. Kini, beliau bahkan ikut senam pagi bersama tetangga dan mulai kembali menulis puisi. Hobi lama yang sudah lama ditinggalkan. Catatan penting untuk latihan pernapasan. Lakukan di tempat tidur atau duduk bersandar dengan nyaman. Jangan memaksakan tahan napas terlalu lama jika terasa tidak nyaman. Sesuaikan ritme secara perlahan. Gunakan musik napas atau timer 4778 dari aplikasi ponsel jika dibutuhkan. Lakukan secara konsisten setiap malam untuk hasil optimal. Dengan menambahkan teknik pernapasan ini ke dalam rutinitas malam, segelas air ajaib, jalan kaki ringan, dan posisi tidur yang tepat menjadi satu paket lengkap. Lansia tidak hanya tidur lebih nyenyak, tapi juga bangun dengan perasaan segar dan semangat baru. Di bagian terakhir, kita akan menyimpulkan semua langkah penting dan membahas cara melakukannya dengan aman untuk berbagai kondisi kesehatan lansia. Kini Anda telah memahami betapa pentingnya kualitas tidur bagi kesehatan lansia dan bagaimana masalah buang air kecil di malam hari bukan hanya sekadar gangguan kecil, melainkan bisa menjadi pencuri tidur diam-diam yang merusak vitalitas dan semangat hidup mereka. Namun kabar baiknya adalah solusi itu ada dan tidak harus mahal atau rumit. Kita telah mempelajari bagaimana segelas air hangat dengan kombinasi jahe, madu randu, biji selasih, dan jeruk kafir mampu memberikan ketenangan bagi tubuh dan sistem ekskresi. Kita juga telah melihat bagaimana kebiasaan sederhana seperti jalan kaki ringan, menjaga kehangatan kaki, makan malam rendah cairan, dan latihan pernapasan 4778 bisa menciptakan perubahan nyata dalam hidup para lansia. Semua itu tidak memerlukan alat medis mahal, tidak memerlukan obat tidur, dan tidak memerlukan tenaga ahli. Cukup cinta, perhatian, dan ketelatenan dari keluarga. 3 hal penting yang perlu Anda ingat malam ini. Jangan menahan minum air karena takut buang air kecil di malam hari. Sebaliknya, pelajari cara minum dengan pola yang tepat. Cukup cairan di siang hari, kurangi menjelang malam, dan minum ramuan alami sebelum tidur. Gunakan kekuatan bahan alami yang sudah ada di dapur Anda, jahe untuk menenangkan saraf, madu randu untuk mendukung produksi serotonin, biji selasi untuk menyeimbangkan cairan, dan jeruk kafir untuk mengatur asam lambung. Tidak akan ada perubahan jika kebiasaan Anda tidak berubah. Segala informasi, resep, dan teknik pernapasan hanya akan menjadi teori jika tidak mulai diterapkan
malam ini, cobalah mulai dari satu langkah kecil. Racik air minuman malam Anda. Lakukan latihan pernapasan ringan dan lihat bagaimana tubuh Anda atau orang tua Anda merespons. Amati selama 3 hingga 5 malam. Dengarkan sinyal tubuh. Jika terasa membaik, lanjutkan. Jika ada reaksi tertentu, sesuaikan. Tidak ada metode yang bersifat mutlak. Yang terbaik adalah yang sesuai dengan tubuh dan kebutuhan Anda. Jika Anda adalah anak atau cucu yang merawat orang tua di rumah, ketahuilah bahwa perhatian kecil Anda malam ini bisa menjadi hadiah kesehatan jangka panjang bagi mereka. Sekarang kami ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda atau orang tua Anda pernah mencoba minum ramuan atau melakukan rutinitas malam tertentu untuk mengurangi frekuensi buang air malam? Apakah berhasil? Silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Cerita Anda bisa menjadi inspirasi dan harapan bagi ratusan orang lain di luar sana. Dan jika video ini bermanfaat bagi Anda atau keluarga, tekan tombol suka dan jangan lupa untuk subscribe channel. Di sini, setiap minggu kami akan membagikan tips alami, praktis, dan aman untuk meningkatkan kualitas hidup lansia secara konsisten. Karena kami percaya bahwa kesehatan orang tua adalah kunci kebahagiaan keluarga. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga malam ini Anda dan orang tua Anda tidur lebih nyenyak dari malam-malam sebelumnya.